Selamat sore teman-teman Kode Marketing. Hari ini balik lagi bersama saya dan juga Mas Aryo. Hari ini kita ada di Indonesia Energy Engineering Series di G-Expo Kemayoran. Ya mungkin kalau bisa lihat di belakang kita ini udah ada banyak alat-alat konstruksi, alat berat, heavy equipment, dan lain sebagainya ya. Jadi saya sama Mas Aryo hari ini kita keluar dari studio podcast kita mau mengunjungi langsung ke industri player di bidang konstruksi. Gitu ya Mas? Ya betul, kalau biasa kita mengundang para pebisnis ke studio kita, tapi hari ini kita akan mengunjungi mereka di pameran ini. Nanti kita akan tanya-tanya nih bagaimana strategi bisnis mereka, bagaimana strategi marketing mereka, dan bagaimana cara mereka untuk menghadapi tantangan ke depannya gitu Ken. Oke, jadi buat teman-teman Kode Marketing, kita langsung aja nanti kita akan berbincang-bincang dengan para tenan yang sudah hadir di sini untuk berdiskusi lebih lanjut apa sih yang menjadi challenge di bisnis mereka dan juga tantangannya di tahun 2025. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, teman-teman Kode Marketing, sekarang saya sudah bersama Mas Renca, salah satu tim dari Tech Hero. Mas, mungkin boleh introduction dulu. Mas Renca posisinya sebagai apa di Tech Hero? Dan ya sedikit brief tentang Mas Renca lah. Oke, jadi saya Renca dari PT Indotechnik.com, salah satu distributor produk Tech Hero, Texco, dan Rio. Untuk Indotechniknya sendiri itu adalah B2B, B2B Industrial Supply Solution, di mana dia jual alat-alat untuk industri, konstruksi, mining, dan masih banyak lagi sih B2B yang lain. Gitu. Terus untuk brand atau produk yang kita jual itu selain dari Tech Hero, Rio, Texco, kita juga ada beberapa brand lagi. Kurang lebih kalau nggak salah itu di 500-an brand. Ya, dengan jumlah konsumen kita tuh di 70 ribuan. 70 ribu konsumen B2B. 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 Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, betul. 70 ribu. Untuk pengirimannya juga seluruh Indonesia. Berarti basicnya ini distributor ya. Distributor. Bukan produsennya secara langsung. Produsen secara langsung. Jadi kita ditunjuk sama prinsipal dari Tech Hero-nya langsung. Oke. Jadi berbagai macam ya. Kalau strategi marketingnya sendiri gimana nih Mas? Kalau dari Indotechniknya sendiri, strategi yang dilakukan kurang lebih sama kayak kompetitor yang lain. Cuma kita based on-nya adalah website. Kita punya website namanya Indotechnik.com. Itu website yang bisa bisa diakses untuk offline atau untuk konsumen and user. Oke. Kalau kita di sana ada promo-promo voucher untuk pembelian pengguna baru, terus untuk pembelian repeat, terus gratis ongkir. Kalau untuk perusahaannya sendiri udah berapa lama Mas berjalan? Kalau Indotechniknya sendiri itu dibentuk dari tahun 2007. 2007. Ya, tapi untuk online-nya kita baru di 2015. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir aja sih Mas. Apa nih yang jadi challenge di 2025 ya? Tentunya kan bertahun-tahun menjalankan bisnis. Kayak gimana nih tantangan yang ada di 2025 dan melihat ke depannya? Apakah akan lebih maju, sustain, atau seperti apa? Kalau kita sih udah optimis pasti maju. Kalau untuk tantangan, ya semua industri pasti punya tantangan sendiri ya. Ya, tapi dari Indotechniknya sendiri ya selalu mengedepankan kepuasan dari si pelanggan. Kepuasan customer itu sangat penting ya. Itu penting dari Indotechnik sendiri. Jadi menurut kami kalau untuk susahan atau apa gitu itu nggak ada di Indotechnik, itu hal-hal yang biasa gitu. Jadi challenge dan tantangannya adalah bagaimana balik lagi ternyata ke kepuasan pelanggan. Kita selalu mengedepankan kepuasan pelanggan sih itu. Siap. Itu yang paling penting. Makanya kita bisa bertahan dari tahun 2007 sampai sekarang. Luar biasa. Thank you Mas Renca. Terima kasih Mas.
Oke, teman-teman, kita ada di booth-nya Fajar Mas Murni nih. Saya udah sama Mas Agung Andita. Nah, beliau ini akan menjelaskan apa aja sih produknya, apa yang dia lakukan hari ini, dan juga mungkin kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Mas, boleh perkenalkan diri? Oke, saya kenalan dulu dong. Oh iya, siap-siap. Genta. Mas Genta. Iya. Gentayangan. Genta ya. Oke, siap. Saya Agung Andita. Posisi di sini sebagai lead ya, yang lead untuk acara event. Jadi saya memang khusus di event, dan kali ini kita punya event gabung dengan Pamerindo sebagai pihak penyelenggara pameran untuk join di Construction sama Mining Expo 2025 ya. Fajar Mas Murni sendiri kita distributor. Jadi basic kita adalah trading company. Kita berawal dari general importer. Jadi pengimpor general dari 75 tahun terus 78 kita sudah menjadi trading company. 75 berarti udah 50 tahun. Iya. Ya, oke. Terlalu lama untuk zaman-zaman Anda mengingatnya ya. Saya belum lahir. Ya, I know. Saya juga belum. Dari negara mana aja tuh Mas yang diimpor? Barangnya apa aja? Awal-awal kita hampir semua produknya itu UK and US. Ya, jadi Ingersoll Rand, terus kita ada Japan juga, ada Furukawa waktu itu, ada produk Jepang. Terus di belakangan ini kita menggandeng produk Eropa tetap, produk Amerika juga masih ada. Terus kita juga mulai menggandeng produk-produk dari China. China, salah satunya adalah NFLG. Dia bergerak di crusher dan di batching plant, gitu kan? And then seperti yang dilihat di situ ada kompresor, itu Ingersoll Rand. Ingersoll Rand itu dari Amerika, dan kalau produksi sudah semua udah notice ya. Kebanyakan kalau untuk pasar ke Indonesia itu produksinya dari Asia Tenggara dan India. Jadi meskipun brandnya itu dari manapun itu, kita ambil produknya dari Cina atau dari India. Yang masuk dari sini dari tetap dari Cina dan India, kecuali ada project dari project misalkan dari BUMN atau dari instansi negara lainnya yang minta dikirim langsung dari pemilik brand Eropa, kita bisa juga datangkan. Tapi saya penasaran juga nih, produk ini fungsinya untuk apa ya Mas? Yang pertama di sana itu adalah kompresor. Stationary kompresor itu di sana dia lebih bermain di industrial. Jadi dia memberi suplai udara terkompresi, penggeraknya motor listrik. Jadi memang harus dalam kondisi ruang tertutup idealnya. Lalu di sini kita punya rock drill. Ini miniaturnya ya? Ya, miniatur semua. Ini batching plant, ini rock drill untuk mining. Ya, kalau bisa dilihat di poster-poster itu, nah itu semua produk untuk mining kecuali yang itu Mas, itu untuk industrial. Kompresor itu di yang merah ini. Jadi yang kita fokus tekankan di sini sekarang adalah dari Fajar Mas Murni itu punya 4 grup untuk selling dan marketingnya ya. Ada construction and mining, industrial technology, terus RTE, ada untuk rotary ya, rotary, terus ada lab. Lab di lab and laboratory and inspection. Ini bukan lab yang lab rumah sakit kan? Maksudnya lab untuk... tapi kita mensuplai untuk rumah sakit. Di belakang Anda ada mikroskop. Yes, ini khusus untuk mikroskop untuk mempelajari kontur objek yang besar. Stereo namanya. Tapi kita punya untuk yang mikroba, untuk bakteri, virus, bahkan untuk sel yang lebih kecil, yang lebih canggih. Ini bisa dipakai buat melihat mineral juga ya? Itu mineral yang Anda lihat. Makanya. Ya gitu. Jadi karena relate dengan temanya konkret ya, kita juga hadirkan di sini. Jadi semua yang relate mengenai dunia konkret itu kita hadirkan di sini. Nah, mungkin kalau untuk strategi marketingnya sendiri seperti apa nih Mas? Sebenarnya gini, kalau culture-nya di mining dan industrial itu tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Beda dengan culture-nya elektrik ya. Kalau misalkan dunia teknologi informasi berubah sangat drastis, dinamis sekali ya. Dinamis sekali dan volatile ya. Tapi kalau di ini jadi tetap strategi marketingnya kita pakai marketing pertama tuh klasik visit. Visit. Jadi visit ke customer, canvassing ada, atau kita keep in touch dengan loyal customer kita. Itu yang pertama. Itu basic sekali. Apalagi ke mining ya. Memang harus ketemu satamnya, ketemu ini itu. Step by step sampai akhirnya ketemu decision maker. Semua sales baik senior, junior datang ke situ, bahkan dari jajaran direksi kita pun tetap
regular visit ke customer yang priority tetap kita datangi. Terus yang kedua, kita sudah menyentuh dunia digital. Digital. Di divisi saya itu kita sudah mulai menambah digital, dimulai dari yang basic website. Semua informasi yang Anda butuhkan nanti kalau buka www.fajarmasmuni.com. Nanti silakan buka, itu semua info produk, histori kami jauh lebih lengkap dan lebih baik penyampaiannya daripada saya. Karena sudah didesain, sudah rapi, visual, diracik berkali-kali sampai matang. Terus yang kedua, di digital itu juga media kita mulai aktifkan. Media dari mulai IG, TikTok, sosial media ekosistem. Bahkan kita libatkan tim-tim sales kita untuk mengaktifkan sosial media promote produk kita masing-masing ya, jadi untuk kontennya juga. Jadi kita tadi mungkin bicara dengan Mbak Tasya ya. Beliau yang menyiapkan semua media itu. Jadi menyiapkan media itu. Jadi benar-benar untuk di-blast ke customer dan ke umum. Nah, yang ketiga, kita juga sudah menganggap online. Pembelian secara online. Kita gandeng ini ya. Boleh nyebut merek nggak? Boleh. Tokopedia ya. Kita gandeng Tokopedia. Platform Tokopedia. Yes, kita terutama untuk produk-produk spare part, aksesori, itu kita sudah mulai pasarkan di situ karena itu juga cukup membantu. Sebenarnya kalau dari segi penjualan dari sudut itu masih masih kecil. Tapi terpromosikan dengan baik. Targetnya di situ. Karena kan di marketing nih. Awareness ke konsumennya. Awareness. Nah, termasuk juga bicara soal awareness. Kita juga di Fajar Mas Muni itu kita sedang juga meningkatkan awareness mengenai moto kita kredibel. Oke, let's see, kredibel ada nggak ya di sini? Sepertinya nggak ada. Kredibel itu ada semacam attitude yang harus kita miliki. Kayak moto gitu ya. Moto. Jadi nanti silahkan buka website, ya kan? Ada kredibel di situ. Itu yang kita usung. Kita usung. Insya Allah sejak 2017. Kalau nggak salah 2017 kita ganti ada moto itu kredibel gitu. Jadi bisa dicek di website ya akurasinya. Kalau saya salah itu sudah pasti. Oke Mas, mungkin pertanyaan terakhir aja. Jadi kalau di 2025 apa nih yang jadi challenge-nya? Dan gimana ngelihat proyeksi ke depan? Oke, tentu karena kita jualan berat di mining, di industrial, kebijakan pemerintah. Political issue. Regulatory. Political issue. Pengaruh sekali itu ya. Indeed. Pengaruh sekali. Kita semua yang di sini terpengaruh oleh itu. Presidennya siapa, menteri pertambangannya siapa, dia dekat sama siapa, entah sama pihak China atau pihak US. Itu mempengaruhi sekali. Jadi kita benar-benar harus sangat peka membaca kondisi. Ya kan? Karena gini, contoh, kita sebagai penyedia alat berat ada tuntutan untuk mengadakan stok. Stok kita nggak ada yang kecil nilainya. Gitu. Berarti mau nggak mau mendanai dulu nih, mengadakan dulu barangnya. Nah, itu kita usahakan akurat antara dengan yang dibutuhkan oleh negara dari proyek-proyeknya dengan yang kita stok. Dan pasti ada 1-2 yang meleset. Nah, yang 1-2 meleset ini salah satunya tugas dari kita marketing untuk mengkomunikasikan ke customer. Bisa menjual. Nih kita ada stok Pak, kita ada ini, kita create demand. Nah, itu challenge-nya create demand, Mas. Karena gini, kalau mengandalkan kita menangkap demand, itu demand-nya naik turun. Sudah PO nih, project di cancel, ikut cancel PO-nya. Batal semua. Nah, challenge bagi terutama tim operasional kita di service dan di sales adalah create demand. Nah, create demand ini memang kita hanya bisa membantu mengenai fasilitas medianya. Tapi itu tetap challenge-nya ada di operasional, bukan di marketing. Gitu. Nah, mungkin satu lagi saya agak penasaran nih. Kalau tadi bicara alat berat ini kan biayanya cukup tinggi ya. Apakah si buyer ini dia membeli secara langsung atau ada kayak lembaga atau mungkin company finance yang ada support? Kalau bicara alat berat, kita lebih nyaman kalau ada finance, lembaga finance, baik itu leasing maupun bank. Jadi memang ada beberapa dari produk kita yang tidak bisa dileasingkan. Benda yang rigid tidak bisa bergerak gini. Itu tapi untuk yang bisa bergerak itu kita pasti ke customer kita sarankan leasing. Karena aman buat kita aman ya, buat dan masing-masing pihak. soft buat customer. Ya kan? Betul. Siap, Mas. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Sangat menyenangkan diskusi hari ini. Senang sekali ya? Senang sekali. Wah, alhamdulillah. Saya juga senang. Thank you.